Oh iya ya, ganti deh. Pembukaannya. Ganti. Apa ya? Ini loh Bu, mahal ya. Apa sih yang mahal? Saya tuh kemarin bisulan Bu. Terus operasi bisul. Bisul aja mahal Bisul loh. aja operasi, dipencet Beneran. aja. Loh, kan harus bersih, harus dikuret dalamnya gitu. Oke deh. Masa Jadi, 5 juta Bu? nah terus kenapa emangnya? Mahal Bu duitnya. Pakai asuransi lah. Gak punya asuransi lah. Parah kamu Dan. Hari gini nggak punya asuransi. Asuransi itu susah nanti apa namanya? Klaimnya susah, ribet, enggak. mahal. Enggak salah itu. Nanti tanya sama temennya ibu ya. Ibu pakai asuransi Bu? Pakai dong. Kok saya enggak? Ya kamu udah gede, masa nyuruh ibu? Ya nanti kita Kita tanya-tanya bicara ya. tentang asuransi habis ini Dan. Boleh ya. Sebelum kita bicara asuransi, silakan like dan juga subscribe dulu dan juga share video ini. Dan jangan lupa juga follow Instagram Diani Pranata untuk mendapatkan informasi terbaru tentang podcast Dunia Diani. Nah, tadi Siapa, Bu? seperti ibu bilang, ini teman ibu yang akan menjelaskan tentang asuransi. Ibu beli asuransi sama ini juga? Enggak. Iya Habis nih. ini sama ini. Oh, habis ini sama ini. Soalnya masalahnya ini beda generasi. Oh, iya. Saat saya membeli asuransi, Dia belum. belum lahir. Nah makanya kamu mestinya. Oh iya benar. Kita nih bercandaan emang. Oh, iya, Nah nggak ini namanya Johannes Stefanus. Ui. Cuma panggilannya Binyo. Jauh ya? Jauh. Binyo itu dari bibir monyong ya. Agak Oh, gitu. maju sedikit. Serius? Ada panjang kalau diceritain. Wow. Itu berarti di luar podcast Iya, ini di kita luar podcast, cerita. iya. Johannes Stefanus berat ya namanya ya? Berat. Makanya saya bilang keberatan. Jadi Binyo aja udah. Mau nanya soal asuransi nih. Yes. Jadi kan saya Iya. lagi bingung soal kok pengobatan sekarang mahal ya gitu ya. Bisul aja 5 juta gitu ya. Sedih gitu. Sebenarnya kenapa sih penting? Karena gini, kalau kita bicara masalah asuransi, Asuransi. yang penting tahu dasarnya dulu, base-nya dulu. Maksudnya gini loh, asuransi itu buat apa sih? Terus manfaatnya apa sih? Terus kadang ada orang bilang, gue nggak butuh asuransi atau gue masuk asuransi, gue rugi. Contohnya seperti itu. Nah, ini buat saya bicara secara umum ya, maksudnya buat teman-teman nih harus pahamin dulu bahwa kita ini manusia kan, manusia biasa, bisa sakit, Iya. bisa kena sakit berat, Mm-mm. bisa menua dan bisa ya kembali kepada Allah kan. Nah, seperti itu. Nah, konsep asuransi sendiri ini berpatok kepada berdasarkan data. Kita nggak bicara masalah mengawang-awang, nggak, berdasarkan data bahwa menurut WHO, bukan menurut saya, 80% orang Indonesia itu sebelum check out ya, itu bakalan check in dulu di rumah sakit umumnya. Nah, umumnya sebelum dia check out dan mengalami check in dulu biasanya karena sakit kritis atau sakit berat. Nah, sakit berat itu contohnya apa? Stroke, contohnya apa? Kanker, jantung. 3 ini yang sering Termasuk sakit berat. Nah, terus menurut data WHO juga 4 dari 5 orang sebelum check out itu pasti kena sakit kritis. Oke. Nah, jadi ya sakit kritis itu ibarat kata arisan. Ini bukan nakut-nakutin ya. Iya, ini kan fakta. Yes, terus berdasarkan fakta juga setiap 6 tahun itu 12,7% rumah sakit di Indonesia mengalami kenaikan. Setiap 6 tahun sekali. Kenaikan inflasinya itu 12,7%. Nah, terus berdasarkan data juga bahwa sakit kritis itu ibarat kata kan bom waktu. Nah, Iya. sedangkan masuk ke rumah sakit itu berdasarkan data 2010 sampai 2014 itu kita sudah mengalami kenaikan rate rumah sakit itu 79%. Itu 2014 terakhir. Nah, sampai sekarang pun pasti kenaikannya juga Iya, lumayan tinggi. banget, Iya. tinggi banget. Nah, terus kalau orang kena sakit kritis itu ibarat kata apa sih? Ibarat kata ya bom waktu. Ya kan, kalau kena bukan dianya yang kena, tapi dia kena efek sampingnya. Seluruh keluarga. Betul, seluruh keluarga. Makanya saya selalu tekanin ke nasabah kita, lu mau ngambil asuransi harus tahu dulu, harus paham dulu konsepnya seperti apa dan mau yang seperti apa. Jadi balik lagi, kalau kita mau ngambil asuransi harus tahu dulu. Nah, konsep asuransi itu adalah konsep proteksi. Sekali lagi proteksi, bukan investasi. Proteksi dari apa? Perlindungan dari apa? Dari maling modern. Nah, maling modern itu seperti apa? Yes, kita bilangnya maling modern. Contoh seperti gini, kalau kita dia ini punya rumah, ada satpam nggak kompleknya?
Ada dong. Nah, tujuan satpam apa? Melindungi kan. Dan dengan adanya satpam kita yang bayar kan urunan kan. Dengan adanya satpam bukan berarti kita mau kemalingan kan. Iya, betul. Yes, sama seperti konsep asuransi. Kita punya asuransi bukan berarti kita mau sakit. Iya. Tapi kita menjaga biar nggak kena maling modern. Maling modern itu apa? Kalau tadi satpam di komplek perumahan kalau ada maling amit-amit, berarti malingnya paling cuma maling mobil, 1-2 barang yang nggak bangkrut. Tapi kalau maling modern sekali ngambil itu kita bisa bangkrut. Iya, betul. Contohnya tadi kena penyakit stroke, kritis. penyakit kritis. Bahkan kayak tadi bisul aja deh, contoh bisul atau apapun. Kan tadi mahal. Sedangkan kita udah buat perencanaan keuangan mateng nih. Wah, sebulan gue nabung 2 juta misalnya. Setahun 24 juta. Kena bisul 20 juta habis. Yang ada nggak nyampe-nyampe. Seperti itu sih. Itu konsep asuransi. Dan kita kan nggak pernah tahu. Betul. Maksudnya ya tadi kayak Binyo bilang seperti apa ya, arisan gitu maksudnya. Bukannya nakut-nakutin, tapi ya itu bisa terjadi. It could happen. Jadi manfaatnya adalah proteksi. Yes. Bukan doain, jadi maksudnya bukan ngambil asuransi terus mendoakan diri sakit, bukan, tapi untuk proteksi. Betul. Contoh simpel, saya tambahin lagi boleh. Contoh simpel gini, di rumah Diani ada obat sakit kepala nggak? Ada. Kenapa Diani harus obat sakit kepala? Iya. Siap sakit kepala? Ya kalau pas sakit kepala udah siap. Tahu nggak ada. kapan sakit kepala? Enggak kan? Nah, kenapa orang prepare obat sakit kepala di rumah biar kalau pusing dia nggak perlu turun ke jalan cari apotik. Iya. Tambah pusing tambah sakit. Sama seperti asuransi harus ada dulu biar nggak pusing, biar nggak sakit hati maksudnya tadi. Iya. Seperti itu. Nah tadi yang pertanyaan Daniel tuh Binyo, katanya klaimnya susah atau apa, itu kenapa bisa terjadi kayak gitu? Sebenarnya kalau kita bicara bukan klaimnya susah atau gimana. Iya. Memang secara konsep perusahaan, semua perusahaan pasti mau untung. Dan contoh kayak kita ke bank. Kita punya duit banyak. Sedangkan kalau ngambil duit banyak di atas 100 juta, kita harus bawa kartu ATM dan buku biasanya. Nah, bisa nggak misalnya Daniel punya uang nih bermiliar-miliar, datang ke bank, saya mau ambil 1 miliar, tapi saya nggak bawa kartu dan nggak bawa buku, dikasih nggak? Nggak bisa. Sama. Karena orang bank bilang dari mana saya tahu. Betul. Selama konsep asuransi pun sama. Ketika kamu klaim, yang penting persyaratan terpenuhi, ya semua bakalan lancar. Ya ibarat kata gini, saya ada nasabah klaim sampai 10 miliar, itu dibayar. Yang 10 miliar aja dibayar, apalagi yang cuma 18 juta, 20 juta. Logiknya kan seperti itu. Selama persyaratan dipenuhi dalam arti misalnya bukti kwitansi dan kalau mau reimburse betul, jati diri. Semua KTP-nya semua dan gitu. tidak melanggar hukum. Nah, kemarin kan banyak dengar saya kecelakaan nggak dibayar asuransi, ya kan? Orang dengernya cuma karena kecelakaan nggak dibayar asuransi. Padahal ketika dirunut, ternyata kecelakaan motor misalnya, pas dicek dia nggak bawa SIM, dia nggak pakai helm. Kalau perusahaan asuransi membayar, berarti perusahaan asuransinya melanggar hukum dong. Iya, maksudnya membenarkan tindakan orang itu. Oh gitu. Jadi ada kondisi-kondisi di mana yang kita harus lihat dari dua sisi. Nggak dibayarnya kenapa? Ya bahkan yang kemarin rame ya ada beberapa ya ada bahkan mohon maaf artis dan lain-lain. Itu kan kalau dirunut ternyata kondisinya nggak sesuai dia klaimnya. Ada syarat prasyarat yang belum terpenuhi. Kayak gitu. Oke, jadi sahabat Yani kalau dengar ada berita klaim asuransi ini susah atau nggak dibayar, dilihat dulu ceritanya. Betul. Maksudnya jangan mendengar satu pihak gitulah ya. Betul. Dan yang paling penting financial advisor-nya juga harus turut berperan. Cari agent yang baik, cari agent yang mau ngurusin. Pentingnya sih seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal agent, jadi cara mencari agent yang baik, kalau saya kan maunya bilang cari Binyo. Oh iya benar. Tapi kan kalau untuk podcast ini coba ada tips-tips nggak Binyo? Kalau sebagai nasabah kalau saya ngelihatnya saya selalu saranin gini. Kamu mau cari agent, jangan ibarat kata asal karena saudara gua bantu. Iya. Nah, kalau ambil asuransi itu kalau ambil asuransi itu jangan karena konsep bantu, kasihan bukan. Sedangkan seorang agent itu justru berperan sebagai bodyguard. Ya kan sebagai angel, sebagai malaikat yang akan ngejagain kita. Itu dulu. Dan kalau kita mau nyari agent, kita tahu dulu, lihat dulu dari secara tampilan ini orang meyakinkan nggak, bakalan ngelindungin gua nggak. Even lu saudara sendiri pun
kalau lu kelihatannya sebentar jalan ini, sebentar jalan ini, sebentar, mohon maaf ya, kan ada yang kutu loncat. Kalau saya nggak berani ngambil seperti itu. Jadi saya selalu bilang ke nasabah, cari agent itu yang fokus di bidangnya, ya. Ya, saya sama istri kebetulan kan fokus di sini. Jadi saya selalu bilang nasabah, Bapak, Ibu, kalau Bapak Ibu tanda tangan sama kita, sekali tepuk itu dapat 2 lalat. Dapat 2 agent, maksud saya dan istri. Karena suami istri. Nah, bahkan dulu ketika saya baru-baru mulai, saya bawa leader saya, partner saya. Ya, saya bilang sekali tanda tangan dapat 4 agent. Mau pilih mana, dengan premi ibarat kata dengan gaji 3 juta dapat 4 bodyguard, atau dengan 3 juta dapat 1 bodyguard. Pentingnya kan seperti itu. Oke. Ketika sudah ketemu sama agent yang cocok, kita cocok, begitu, jenis apa yang harus kita beli? Jenis apa? Nah, saya selalu ini dulu kasih catatan ke nasabah, mereka pilih yang mana. Kita kan ada, kalau di tempat saya ada 4 produk unggulan. Yang pertama adalah warisan UP Jiwa. Itu ya. Yang kedua adalah pengganti cicilan atau pengganti income, yaitu santunan sakit kritis tadi. Yang ketiga adalah kartu sakti, ya. Kartu sakti itu kartu rawat inap, karena tinggal gesek dibayarin sesuai tagihan, ya. Nanti saya jelasin kenapa dinamakan kartu sakti ya. Terus satu lagi pembebasan dan pengisian premi. Ya, jadi saya tawarin dulu, Bapak Ibu mau pilih yang mana, kasih urutan dulu yang paling penting. Yang paling penting mana? Nah, umumnya sih rata-rata kartu sakti. Iya, kalau untuk rumah sakit ya. Nah, kenapa kartu sakti? Kalau kita bandingin kartu asuransi, ATM dan sama kartu kredit. Kalau amit-amit kecelakaan, ya, kalau ditolong sama orang nggak bakal bisa pakai kartu kredit dia pertolongan pertama. Sedangkan mohon maaf, rumah sakit akan nanya dulu penjaminnya siapa, ya kan? Nah, kartu debit nggak tahu pinnya, tapi kalau kartu asuransi tinggal gesek beres masuk rumah sakit. Bener juga. Dan kenapa dibilang lebih sakti lagi? Satu, mohon maaf, kayak kartu misalnya kena stroke, ya. Bayar sampai 500 juta sampai 1 M, katakanlah seperti itu. Limit kartu kredit 1 M. Oh, gesek beres dong, keluar rumah sakit. Besoknya kan jadi hutang, berhutang, berbunga, tambah stres. Waduh, gue punya hutang banyak gara-gara gue sakit kemarin. Gara-gara stres, akhirnya ya cepet, mohon maaf, pergi. Ya benar-benar, ya amit-amit. Nah, terus kalau kartu debit, katakanlah gue punya duit 1 M, yes, bayar. Besokannya kan habis. Bahkan mungkin harus jual aset dan lain-lain. Dan jadi kepikiran juga ya lama-lama ini juga. Nah, kalau dengan kartu sakti dibayarin sesuai tagihan, limitnya sampai 14 miliar sampai 20 miliar per tahun, tinggal gesek beres, besokannya bayar sesuai premi doang kok. Tambah tenang. Bahkan kalau dia ada manfaat santunan sakit kritis, dapat duit pula. Ya, saking happy-nya dapat 1 M, wah gue pengen beli rumah nih, tambah happy dong. Cepat sembuh. Karena ini kejadian nyata. Banyak yang kita kenal itu ketika dapat duit sampai bahkan kemarin ada yang 2 miliar, kena stroke, cepat sembuh loh. Karena dia happy. Yes. Malah dia datang ke tempat kita sharing bawa mobil BMW. Ini hasil dari dapat duit tadi. Itu yang namanya hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Ya, jadi diulang lagi. Jadi kalau mau memilih asuransi satu, mau kebutuhannya apa? Yes, kebutuhannya apa? Apakah untuk rumah sakit itu tadi, kartu sakti. Yang kedua untuk warisan tadi? Warisan. Jiwa biasanya itu pencari kerja ya. Atau yang ketiga itu pengganti income, atau saya bilangnya pengganti cicilan KPR. Ya kan? Yang keempat itu pembebasan dan pengisian premi. Iya. Nah, itu dijelasin coba deh Binyo, kayak yang tadi. Yang kartu sakti kita udah tahu lah. Kartu sakti udah tahu. Kalau saya bilang pengganti income, pengganti cicilan KPR itu santunan sakit kritis. Contoh misalnya gini, kita ngambil KPR rumah misalnya, terus biasa kan dari bank udah ada tuh namanya asuransi jiwa. Kalau si pembayar cicilannya meninggal, keluarga aman, rumah tetap milik keluarganya. Tapi bagaimana kalau dia kena stroke? Nggak bisa kerja lagi, gimana dengan cicilannya? Bank mana mau tahu? Lu tetap harus bayar. Lu nggak bayar, gue lelang. Iya kan? Nah, makanya ada namanya pengganti cicilan KPR, santunan sakit kritis. Kalau kena stroke dikasihlah sejumlah uang. Makanya kalau saya punya target minimal saya harus 5-10 miliar untuk santunan sakit kritisnya. Karena saya ada cicilan KPR dan lain-lain. Jadi kita berhitung. Tercover ya itu. Tercover. Ya, kalau meninggal beres. Tapi kalau misalnya amit-amit kena sakit kritis,
kita tetap bisa bayar cicilan KPR itu atau pengganti income tadi. Seperti itu. Nah, pengganti income gini loh, kebanyakan orang kan sudah pede dengan gue dapat asuransi dari kantor. Iya, suka ada yang bilang gitu. Atau mohon maaf, gue dapat asuransi pemerintah. BPJS. Contoh. Yes, BPJS. Nah, kalau kena sakit berat, ya contoh katakanlah asuransi kantor, di cover memang tahun itu. Kan asuransi kantor setiap tahun diganti terus. Betul. Renewal. Betul. Dan itu biasa ada pengecekan. Kalau udah kena sakit, ya itu balik lagi yang tadi saya bilang tradisional, biasanya ada pengecualian. Nah, kalau sudah begitu, misalnya kena stroke, perusahaan manapun pasti punya karyawan yang mohon maaf ya cacat, otomatis kan nggak bisa memperkerjakan lagi. Iya, kalau itu ya. Yes. Besok kamu bulan depan udah nggak bisa kerja lagi, ini saya kasih uang pesangon. Contohnya. Nah, itu kan berat. Nanti gimana dengan perobatan selanjutnya? Gimana dengan kehidupan selanjutnya? Nah, makanya penting banget kita punya asuransi di luar asuransi kantor. Seperti itu yang pengganti income tadi. Nah, kalau pembebasan premi biasanya ini kan saya biasanya ambilin untuk yang masih di bawah minimal 45 tahun. Jadi kalau dia kena sakit kritis ya, 1 dari 49 sakit kritis, maka preminya akan dibebasin. Gantian si perusahaan asuransinya yang ngisiin. Yang ngisiin, tapi semua fasilitasnya sama. Tetap semua nggak akan berkurang sedikit pun. Seperti itu. Nah, kalau warisan asuransi jiwa, ya kita biasa berhitung dulu karena ada kalkulatornya. Minimal kamu harus punya warisan berapa, biar nggak kalau pergi lebih dulu keluarga nggak sengsara. Nah, kalau saya biasa pakai hitungan standar yang nggak sampai ngejelimet. Minimal kalau masih muda di bawah 45 tahun, saya bilang pokoknya uang warisan kamu atau santunan sakit kritis kamu minimal 60 kali lipat biaya hidup per bulan. Itu standar. 60 kali lipat. Yes, dalam arti apa? Kalau terkena resiko minimal 5 tahun keluarga maupun dia tetap bisa hidup. 60 kali lipat dari biaya keluarga tiap bulan. Yes. Jadi misalnya biaya rumah tangga misalnya 50 juta. Yes. 60 kali lipat. Berarti dia harus ada 3 miliar. Asumsinya seperti itu. Tapi kalau mau hitungan lebih ini, kalau untuk warisan ya, biaya hidup per bulan atau biaya hidup per tahun dibagi bunga deposito. Oh, oke. Jadi dengan kata lain kalau keluar ini dia masukin deposito, keluarga masih aman. Oke, iya. Wah, banyak dapat nih. Iya. Terus Binyo gimana tuh katanya asuransi ada investasinya juga? Nah, ini makanya ini banyak yang di luaran sana, mohon maaf, banyak yang salah persepsi. Entah itu persepsi dari nasabah sendiri ataupun mispresentasi dari agennya. Ya, makanya yang tadi saya bilang kalau pilih agent, cari agent yang baik. Baik dalam tanda kutip benar-benar baik, tidak menjerumuskan dan paham. Nah, karena kebanyakan agent, saya nggak menilai semuanya, maksudnya kebanyakan ya oknum lah kita bilang. Mereka hanya berdasarkan, wah gue ngejar target nih, mau jalan-jalan, udah pokoknya mis-selling lah, apapun dijual, dibilang ini investasi gini, ini lebih bagus. Saya selalu bilang ke nasabah, Pak, Bu, di sini konsepnya proteksi, bukan investasi. Kalau mau investasi mendingan di luar sana. Nah, di sini kenapa saya tetap arahin unit link. Nah, itu kan investasi. Investasi di sini sebagai nilai bonus atau nilai yang dikumpulkan, nilai tunai yang dikumpulkan kalau terjadi kondisi-kondisi kayak pandemi begini. Kita nggak bisa bayar, kita melakukan yang namanya cuti premi. Cuti premi. Iya, karena konsep asuransi selain premi ada biaya asuransi yang harus dibayar di dalam premi itu. Biaya asuransi itu konsepnya seperti apa? Sama seperti bensin di mobil, bensin di motor. Kan kadang ada orang bilang, kalau gue udah tua gue nggak bisa bayar asuransi, gimana dong? Gue maunya tetap terproteksi. Saya bilang makanya ambil yang unit link, biar nilai tunainya nanti mengcover ketika bapak ibu tua. Memang saya nggak berani menjamin, oh nilai tunainya sesuai ilustrasi pasti segini. Enggak. Siapa sih yang berani jamin nilai investasi? Saya cuma bilang kurang lebih. Bisa lebih, bisa kurang. Tapi minimal selama kamu usia produktif, bayar aja. Toh nanti itu tabungan di hari tua. Someday nggak ada duit, tarik sebagian boleh nggak? Boleh. Ya, nanti sisanya buat jaga polis tetap aktif untuk bayar biaya asuransinya. Ya, kayak kemarin ada saya bilang, gue tua nggak mau bayar ya biaya asuransi ya. Saya bilang nggak bisa. Kayak lu udah tua, udah cicil mobil nih, udah lunas. Terus lu mau pakai mobil itu, lu nggak mau isi bensin, bisa dipakai nggak mobilnya, saya bilang. Iya, nggak bisa. Ya, jadi seperti itu. Tapi berarti Binyo, unit link berarti bener dong investasi untuk proteksi dong? Yes.
Jadi lebih ke ini unit link itu konsepnya itu kalau saya bilang tadi seperti KPR ya nih, menjaga premi tetap stabil seperti itu ya. Misalnya sekarang kita bayar premi 3 juta katakanlah, 10 tahun lagi ya tetap 3 juta. Iya betul. Ya, tapi kalau kita bicara saya bukan membandingkan yang seperti apa ya, maksudnya kayak gue maunya yang tradisional aja, yang sistem hangus. Ya kan, tiap tahun bayar. Yes, betul, mungkin ada sebagian seperti itu. Ya maksudnya dibilang rugi dong kalau bayar yang unit link lebih mahal. Ya, sedangkan tradisional lebih murah. Tapi kalau yang tradisional hangus gitu malah bahaya kalau menurut saya ya. Pada saat kita nggak bisa preminya. Karena gini, kayak tradisional itu grafiknya seperti ini. Memang sekarang dari awal mungkin lebih murah unit link ini di sini. Tapi pada saatnya akan ketemu dan tradisional akan melesat terus yang unit link seperti ini. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Saya selalu jelasin bahwa konsep asuransi tradisional itu sama seperti rumah ngontrak. Kalau unit link KPR. Kalau rumah ngontrak berarti hak sepenuhnya punya yang punya rumah, bener nggak? Kalau misalnya sekarang bayar kontrakan setahun misalnya katakanlah 5 juta. Terus yang punya rumah lagi lihat dia kayaknya nggak bisa nih. Pas dia datang ke rumahnya, kok rumah gue malah tambah berantakan. Waduh, nggak bisa, tahun depan kalau lu mau terusin jadi 10 juta. Kita kan mau nggak mau kalau kita mau tetap di situ. Iya, karena ya, yang punya hak yang punya rumah. Betul. Atau misalnya kayak kita bicara balik lagi kayak asuransi deh. Contoh asuransi tradisional misalnya. Sekarang premi 5 juta, unit link 10 juta katakanlah. Terus terjadi klaim banyak pada saat itu di asuransi tradisional. Tahun depannya kan sebagai perusahaan asuransi akan mikir, wah ini kemarin ini banyak banget klaim ya kan. Bisa jadi memang ada beberapa asuransi yang 5 tahun baru naik, ada ya kan, ada yang tiap tahun ada. Nah, bisa jadi ketika dia mau renewal atau mau renew polisnya itu akan dinaikin preminya. Itu kalau tradisional. Ya, tapi kalau unit link kita ada kontrak di polis, ya kan, bahwa premi akan tetap stabil seperti itu. Even mau batas tahunannya misalnya sampai 15M, even dia kepake semua pun tahun depan ya tetap premi segitu, gitu. Tapi kalau tradisional bisa jadi ya ada, aduh nggak bisa pak segini, premi yang wajar segini, atau bisa jadi untuk penyakit ini mau nggak mau kita kecualikan kalau lu mau renew, kan sayang. Seperti itu konsep yang tradisional dan unit link. Makanya kalau saya selalu mengarahkan nasabah unit link. Tapi jangan ngelihat, oh gue setor 10 juta, gue harus balik 10 juta ya. Enggak. Saya bilang enggak boleh pikirannya seperti itu. Enggak. Karena sekali lagi di sini adalah proteksi, bukan investasi. Pertanyaan terakhir nih. Tadi ngomongin tentang usia, 45 tahun dan sebagainya gitu. Sebenarnya kapan sih harus membeli asuransi? Iya, maksudnya saat yang tepat membeli asuransi. Kalau kita bilang membeli asuransi kemarin itu kan udah terlambat. Iya kan? Terus kalau besok kan kita nggak ada yang tahu siang hujan panas. Yang paling tepat adalah hari ini. Pinter ya jawabannya Bu ya. Iya. Salah nih nanya. Benar. Kalau kemarin kan udah lewat. Kalau kita bicara kemarin maksudnya udah lewat. Iya. Kalau mau besok atau lusa kita nggak tahu loh kejadian yang besok, hujan panas. Iya betul. Ya paling tepat adalah sekarang. Berapapun usia Anda, apapun yang sedang dihadapi, sekarang saat yang paling tepat. Betul. Karena usia masuk asuransi sendiri di tempat kita dari usia 1 bulan sampai umur 70 tahun. Oh. Oh, ada pertanyaan lagi, sorry. Boleh. Tadi yang Binyo kan juga bilang, lu udah tua bukan berarti nggak bayar asuransi seperti tadi yang perumpamaan mobil. Misalnya udah lunas mobil, tapi mau dipakai ya tetap harus bayar bensin gitu kan. Tapi bukannya asuransi itu memang ada sampai umur yang Diani ikut ya, jangan-jangan gue juga salah nih ikut asuransi. Maksudnya sampai umur 55 udah stop gitu, nggak usah bayar preminya. Itu premi kan? Yes. Tapi kan ada nilai tunai. Oh. Nilai tunai itu yang membayarkan biaya asuransinya terus menerus. Nah, someday gitu. Kalau nilai investasi mungkin pada saat grafiknya menurun, bisa jadi nilai tunai tidak mencukupi untuk bayar preminya, biaya asuransi. Ya, kita tetap harus setor uang biar polis tetap berjalan. Oh. Nah, terus satu hal lagi, kalau memang saya sudah punya polis sudah 10 tahun yang lalu, 20 tahun, tolong dicek up polisnya. Ya, manusia aja perlu medical check up, polis pun perlu. Maksudnya gini, kita memastikan polis itu apakah masih insured
atau underinsured. Waktu kita beli Alphard, nggak boleh sebut merek. Boleh. Udah kesebut ya udah sih. Jangan sampai kita waktu beli mobil Alphard pas mau pakai jadinya bajai. Ini banyak terjadi loh. Loh, iya nih, ini saya catat nih, saya harus check up berarti asuransi banyak terjadi. saya. Jadi kita bahkan sering ya ketemu nasabah, calon nasabah ya. Gue waktu itu gue ambil asuransi rugi, pas gue mau pakai gue nggak bisa, malah nomboknya banyak. Pas saya cek, ini polis 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu dengan manfaat itu mungkin pada saat itu oke. Tapi kan sekarang dengan biaya inflasi dan lain-lain sudah beda. Makanya perlu yang dinamakan polis check up. Jadi saya selalu, jujur nasabah saya 90% sudah punya polis semuanya. Bahkan mereka happy ketika kita check up dan kita kasih solusi. Jadi seperti itu. Bahkan ada yang sampai punya waktu itu 1 orang 30 polis. Tapi kita lihat oh yang sini sudah nggak ibarat kata sudah jadi bajai nih istilah kata. Ya mendingan kita ganti dengan proteksi lain. Jadi kita. Itu polis check up berapa tahun sekali? 5 tahun gitu ya? Apa? Setahun sekali. Setahun sekali? Yes. Wah, berarti saya juga kadaluarsa. Check up, jangan-jangan nanti Alphardnya udah jadi bajai. Kakak Binyo, terima kasih. Iya, terima kasih Binyo. Sebelum kita akhiri, coba Binyo kalau mau menghubungi Binyo boleh Instagramnya kah disebutkan ke ini Sahabat Diani. Silakan Binyo. Ya, Instagram saya Binyo Johannes. Binyo Johannes. Iya, Binyo Johannes. Yes. Oke. Jadi kesimpulannya Dan, asuransi itu perlu. Sekarang. Jangan bilang kapan, hari ini. Hari ini. Dan yang sudah punya check up. Yang sudah punya check up, iya, setahun sekali sebaiknya. Biar nggak jadi bajai. Biar nggak jadi bajai. Kenapa saya ngebayangin Diani Pranata naik bajai? Iya, jadi terima kasih ya Sahabat Diani. Habis ini coba diperhatikan asuransi kalian. Seandainya sudah punya, di check up. Kalau belum punya, hari ini jangan tunda untuk memiliki asuransi. Karena asuransi lebih kepada proteksi Sahabat Diani. Oke, dan yang harus diperhatikan juga, silakan terus ikuti Dunia Diani. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe di channel ini. Plus silakan follow Instagram @DianiPranata. Iya, dan terima kasih kepada Binyo. Terima kasih. Kita banyak belajar hari ini ya. Pastinya. Dan terima kasih juga untuk sponsor kami, studiodreamers.id, bekerja sama dengan Hub Life. Kita pamit di sini, mau beli asuransi dan naik bajai dulu. Bye-bye.